Nama saya Sri Aini Asih, mahasiswa PPG Calon Guru 2026. Pada video ini saya akan menyampaikan laporan hasil praktik mengajar terbimbing siklus 3 di SDN Cicurug 1. Ayo. Saya membuka pembelajaran dengan salam, doa, mengecek kehadiran siswa, dan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Kemudian saya menampilkan gambar Raja Ampat di layar proyektor dan mengajukan pertanyaan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa, seperti siapa yang tahu nama tempat di gambar ini? Saya menggunakan model Discovery Learning dengan 5 fase. Di fase stimulasi, saya menampilkan 2 kata misterius di layar, biota dan kepulauan. Kemudian meminta siswa menebak artinya dalam 30 detik. Di fase identifikasi masalah, tiap kelompok menuliskan 2 pertanyaan yang ingin mereka temukan jawabannya dari teks. Di fase pengumpulan data, siswa membaca teks Raja Ampat dalam kelompok sambil menandai kata baru, informasi penting, dan bagian yang akan diceritakan kembali. Saya berkeliling sebagai pemandu ekspedisi untuk membantu kelompok yang kesulitan. Di fase pengolahan data, kelompok menuliskan temuan mereka di lembar peta harta karun yang sudah saya siapkan. Di fase verifikasi, setiap kelompok mempresentasikan hasil temuannya. Kemudian, kelompok lain menyamakan jawabannya, apakah sama atau berbeda. Kemudian, di kegiatan penutup, saya menghitung bintang ekspedisi tiap kelompok, mengumumkan pemenang, dan mengajak siswa merefleksikan pembelajaran dengan 3 pertanyaan, yaitu 1 hal yang dipelajari, 1 hal yang masih membingungkan, dan 1 hal yang ingin dipelajari lebih lanjut. Bereskan ya.
Dalam praktik mengajar ini, saya menggunakan pendekatan deep learning dengan model discovery learning. Alasan saya memilih model ini karena discovery learning mendorong siswa menemukan sendiri makna kosakata baru dari konteks teks. Bukan sekedar diberitahu, siswa dilatih berpikir kritis dengan menduga, membaca aktif, berdiskusi, dan memverifikasi temuan bersama kelompok. Saya juga menerapkan teknik scaffolding pada LKPD berupa petunjuk visual dan pertanyaan pemandu agar siswa bisa bekerja secara mandiri. Selain itu, gamifikasi melalui sistem bintang ekspedisi saya gunakan untuk menjaga motivasi dan semangat siswa sepanjang pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran ini, saya menganalisis kelebihan dan kelemahan dari desain pembelajaran yang telah saya buat. Kelebihannya, pertama, tema Raja Ampat yang kontekstual dan menarik membuat siswa antusias sejak awal pembelajaran. Kedua, sistem gamifikasi bintang ekspedisi berhasil meningkatkan partisipasi aktif. Ketiga, LKPD berbentuk peta harta menjadi daya tarik tersendiri karena siswa merasa seperti sedang berpetualang, bukan sekedar mengerjakan soal biasa. Kelemahannya, pertama, alokasi waktu di fase verifikasi terasa cukup padat. 20 menit untuk 3 misi dengan 4 kelompok membuat beberapa kelompok belum sempat menyampaikan temuan secara leluasa. Kedua, petunjuk misi 3 tentang menceritakan kembali masih perlu diperjelas. Beberapa siswa masih cenderung menyalin kalimat langsung dari teks. Ketiga, pengelolaan kelas saat semua kelompok aktif berdiskusi bersamaan cukup menantang karena suasana kelas menjadi cukup ramai. Dari kegiatan praktik mengajar ini, saya mendapatkan banyak pelajaran berharga. Saya merasa senang melihat siswa sangat antusias dan aktif terlibat dalam setiap fase pembelajaran. Namun, saya juga menyadari bahwa menjadi seorang guru bukan hanya soal merancang pembelajaran yang menarik. Manajemen waktu dan kemampuan membaca situasi kelas adalah hal yang sama pentingnya. Ada momen di mana saya harus mengambil keputusan cepat saat waktu hampir habis. Pengalaman ini memperkuat keyakinan saya bahwa refleksi setelah mengajar adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses menjadi guru yang terus berkembang. Berdasarkan refleksi tersebut, berikut rencana perbaikan yang akan saya lakukan ke depannya. Pertama, saya akan merevisi alokasi waktu di fase verifikasi agar setiap kelompok mendapat kesempatan yang cukup untuk menyampaikan temuan mereka. Kedua, saya akan memperjelas instruksi misi 3 pada LKPD dengan menambahkan contoh kalimat pembuka sebagai scaffolding sehingga siswa tidak bingung memulai. Ketiga, saya akan menerapkan manajemen kelas yang lebih tegas seperti sinyal diam atau kesepakatan kelas sebelum kegiatan diskusi dimulai. Perjalanan menjadi seorang pendidik memang tidak pernah berhenti belajar. Melalui praktik mengajar siklus 3 ini, saya menyadari bahwa setiap kelas adalah ruang tumbuh, bukan hanya bagi siswa, tetapi juga bagi saya sebagai calon guru. Saya berkomitmen untuk terus memperbaiki diri demi memberikan pembelajaran terbaik bagi generasi penerus bangsa. Untuk rekan-rekan mahasiswa PPG lainnya, mari kita jadikan setiap pengalaman mengajar sebagai bekal berharga untuk terus tumbuh menjadi guru yang berdampak bagi siswa-siswi kita. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.